بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu yang Allah muliakan, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga semua dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang Allah muliakan, di bulan Ramadan ini, di bulan yang mulia, mari kita perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baca Quran, berbuat kebaikan, sedekah, ya, kemudian banyak-banyak mendengarkan tausiah atau ceramah dari para asatidz supaya ilmu kita terus bertambah dan diri kita makin menjadi baik. Salah satu sunnah dalam berpuasa itu, Bapak Ibu yang Allah muliakan, adalah bersahur. Ya, bersahur ini sangat ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan kata Nabi, "Tasaharu walau bi jur'atin ma'in." Bersahurlah kalian, kata Nabi, walau hanya dengan seteguk air. Artinya apa? Saking pentingnya bersahur, saking banyak keutamaan bersahur, kita diperintahkan seperti itu oleh Nabi. Ya, bersahurlah walau hanya dengan seteguk air. Kemudian keutamaan yang lainnya dalam hadis Nabi, "Tasaharu fa inna fis sahuri barakatan." Dalam hadis Nabi, ya, disampaikan oleh Nabi bahwasanya bersahurlah kalian karena di dalam sahur itu terdapat keberkahan. Jadi waktu kita sahur itu banyak keberkahannya Allah Subhanahu wa taala turunkan. Ya, bahkan ya, kata para ulama, sekalipun anak kita ini nggak sahur ini, nggak berpuasa, bangunkan saja dia. Supaya apa? Supaya dia mendapatkan keberkahan di waktu sahur itu. Bahkan waktu mustajab berdoa, salah satunya adalah ketika kita bersahur. Jadi banyakin doa, Bapak Ibu Allah muliakan, ya. Ketika Bapak Ibu sedang sahur di rumah, banyakin doa. Ya, karena waktu itu waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah pasti dikabulkan. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala muliakan, kemudian kenapa ditekankan oleh Nabi? Karena salah satu pembeda antara orang Islam dengan orang-orang Yahudi puasanya adalah di sahur. Jadi Bapak Ibu Allah muliakan, orang Yahudi mereka puasa juga, tapi mereka tidak sahur, ya kan? Maka bedakan antara puasa kita orang Islam dengan orang Yahudi. Kita bersahur, mereka tidak. Ketika kita tidak bersahur, ya, artinya tidak ada pembeda antara kita dengan mereka. Jadi usahakan ketika kita berpuasa ada sahur. Kemudian keutamaan lainnya dari sahur adalah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin." Hadis riwayat Tabarani dan Ibnu Hibban. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang bersahur. Masya Allah, sampai segitunya, ya kan? Masya Allah, luar biasa. Jadi rugi kalau kita nggak sahur, ya kan? Usahakan sahur. Ya, pertama mengikuti sunnah Nabi. Yang kedua membedakan saum kita atau puasa kita dengan orang-orang Yahudi. Kemudian yang ketiga, dengan sahur kita menambah kekuatan tubuh kita untuk beribadah kepada Allah di siang harinya. Manfaat dari sahur adalah waktu diijabahnya doa. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, jangan sampai Bapak Ibu di rumah tidak sahur, ya kan? Kemudian waktunya lagi, masalah waktu. Ya, ada kalau orang-orang tua dulu, ya, itu mereka kalau pulang tarawih mereka langsung sahur, ya. Mereka anggap itu sudah sahur untuk subuhnya, jadi mengganti waktunya. Jadi ini tidak tepat, ya, kurang tepat. Yang tepatnya adalah waktu sahur itu ketika mendekati azan subuh, bukan waktu pulang tarawih langsung sahur atau juga jam 1, jam 2, tidak. Tapi sunnahnya adalah ketika mendekati azan subuh. Karena dalam hadis Nabi, ya, yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, dari Zaid bin Sabit, dia berkata, kami dulu pernah makan sahur bersama Nabi Muhammad SAW. Setelah makan sahur Nabi langsung berangkat ke masjid. Maka ditanya kepada mereka, berapa jaraknya antara azan dengan sahur? Maka dijawab, itu kira-kira baca 50 ayat Quran. Masya Allah. Jadi sunnahnya adalah ketika bersahur kita mengakhiri, kita melambat-lambatkan. Kemudian sunnah dalam berbuka itu disegerakan, ya, kebalikan. Jadi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, yang selama ini sahurnya terlalu cepat, itu perbaiki, ya.
Jadi kalau sahur terlalu cepat itu bisa cepat lapar. Jadi sahurnya dilambat-lambatkan saja. Ya kan, kalau azannya misalnya 4.45 gitu kan, kita boleh sahur 4.30 misalnya. Ya kan, atau 4.20 atau jam 4.15 itu yang afdol. Ya kan? Jadi jangan sahur terlalu cepat. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, namun yang terpenting dari sahur ini adalah kita mendapatkan banyak rahmat, banyak keberkahan disebabkan sahur. Karena apa? Karena kita mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau kita punya saudari perempuan yang lagi halangan, bangunkan saja supaya dia dapatkan keberkahan. Atau punya anak kecil ya, kita bangunkan saja dia, kita latih dia atau biasakan dia untuk bersahur. Selain membiasakan dia untuk bersahur, kita juga dia juga mendapatkan keberkahan atau rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian juga yang sering menjadi pertanyaan adalah ketika kita makan sahur ya, kemudian tiba-tiba azan, kita nggak tahu, nggak lihat jam gitu kan, apa yang dilakukan? Apakah makanan ini kita taruh, kita tinggalkan langsung masjid atau gimana? Ya, kita jawab dengan hadis Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza sami'a ahadukumun nida," ketika kalian sudah mendengarkan panggilan azan subuh, ya kan, wal ina'u 'ala yadihi, dan makanan masih di tangan, fala yadh'u hatta yaqdiya hajatu minhu, maka jangan diletakkan sampai dia menyelesaikan makannya. Jadi selesaikan dulu makannya sampai habis, baru dihentikan sahurnya. Dan begitulah sunnah Nabi yang Nabi ajarkan kepada kita semua ya. Maka inilah hadirnya Allah muliakan, perlunya untuk belajar agar kita tidak ada keraguan ketika beramal ibadah, tidak ada keraguan dalam melaksanakan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Bapak Ibu di rumah yang menyaksikan video ini semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dipenuhi semua hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua sampai akhir Ramadan bisa menyelesaikan perintah ini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.